Di sini gue bakal bahas contoh soal UTS 2021-2022 genap pajak satu, dan ini emang kayak the latest ujian yang bisa diakses. Nanti di bagian PPN itu gue bakal dibantu sama Faiz dari akun 22 juga. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau further clarification juga dulu kalau misalnya jawaban ini itu merupakan rekomendasi dari kita, dan bisa jadi ada beberapa aturan yang kemis, or setiap dosen-dosen kelas itu tuh punya their own perception and interpretation about the undang-undang. Jadi kadang tuh dari sepengalaman gue ada aturan tuh yang berbeda yang dianggap sama dosen gitu. Oke. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke PPh Badan. Seperti biasa di sini kita akan ngelakuin rekon fiskal. Nah, di sini ada PT Andalan Nusantara, dia perusahaan yang bergerak di sektor bahan kimia, bla 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 bla, dia punya NPWP bla 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 bla. Nah, ini ada informasi kinerja dia, lalu ada informasi dan lain-lain. Lalu kita diminta untuk pertama kita bikin rekon fiskal, kemudian juga kita diminta selama kita rekon juga kita identifikasi PPh final dan objek pajak, lalu mengidentifikasi correction positif dan negatif lainnya. Lalu kita diminta untuk bikin hitung PPh terutang, lalu kredit pajaknya, PPh kurang lebih bayarnya, hitung PPh pasal 25 dan jurnalnya. Oke, without further ado, kita langsung masuk aja ke koreksinya. Ini koreksinya udah gue sesuaiin juga biar sesuai angka ya. Oke, jadi di laporan periode ini, seperti laporan laba rugi ini, seperti biasa kita ambil nilai dari laba sebelum pajaknya menurut akuntansi, yaitu 19.565 juta di sini. Wait, oke, oke. Nah, jadi kita langsung masuk ke informasi pertama. Pendapatan itu tuh terdiri dari penjualan kotor 90 miliar, ada potongan penjualan 2 miliar, dan retro penjualan 2 miliar. Nah, retro penjualan dibuat dengan metode cadangan, dan sampai 31 Desember 2022, retro penjualan yang benar-benar terrealisasi itu adalah 1,5 M. Nah, di sini tuh, em, apa namanya, si pajak itu tuh dia tuh nggak terima dengan namanya metode pencadangan, jadi mereka nggak mengakui itu, sehingga yang harus diakui angka itu cuma 1,5 M dan nggak boleh dibebankan sebesar 2 M. Makanya kita akan koreksi positif karena berarti kan bebannya tuh lebih besar gitu, 2 M, seharusnya nggak 2 M, jadi profitnya harus lebih gede. Makanya kita akan koreksi positif sebesar 500 juta, yaitu 2 miliar dikurang 1,5 M. Gitu. Lanjut ke nomor 2 ya. Di sini ada beban pokok pendapatan dihitung berdasarkan harga pokok produksi bla 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 melalui metode persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Nilai persediaan awal dan akhir barang jadi dinilai berdasarkan nilai terendah antara nilai buku dan nilai realisasi bersih pada akhir tahun, atau kalau kalian tahu itu namanya LCNRV. Nah, terdapat penurunan nilai persediaan akhir pada 31 Desember 2022, di mana nilai realisasi bersih persediaan akhir lebih rendah 100 juta dibandingkan dengan nilai buku persediaan. Nah, di sini juga kalau misal sesuatu itu tuh baru kayak em, dihitung penurunan nilainya dan emang nggak terrealisasi, itu juga nggak diakui dalam pajak. Jadi di sini kita ibaratnya kita balikin lagi penurunan nilainya, kita koreksi positif gitu. Lalu nomor 3, ada beban penjualan, itu terdiri dari beban promosi dan penjualan sebesar 5,5 M dan beban entertainment. Nah, dari jumlah tersebut, perusahaan telah membuat daftar nominatif untuk beban entertainment. Ini gampangnya, jadi selisihnya itu adalah 100 juta adalah beban entertainment tanpa daftar nominatif, sehingga yang selisihnya itu kita koreksi juga sebesar 100 juta, yaitu 500 juta dikurang 400 juta. Lalu di sini ada informasi mengenai biaya umum dan administrasi. Lalu di sini ada informasi terkait biaya umum. Nah, jadi yang pertama, antar jemput pegawai mempergunakan bus dengan total biaya setahun sebesar 150 juta dan penggantian taksi untuk pegawai tertentu sebesar 30 juta. Nah, kalau ini selama pengeluaran itu dianggap untuk memperoleh, mendapatkan dan memelihara pendapatan, maka hal itu ya udah nggak apa-apa gitu. Ini kan logikanya ya udah antar jemput pegawai emang untuk operasional sehari-hari, jadi nggak apa-apa kita no correction di sini untuk 4A.
Lalu 4B, perjalanan terdiri dari dinas pegawai sebesar 1,8 M, istri direksi 250 juta, 280 juta, dan pemegang saham 150 juta. Nah, di sini yang berkaitan langsung dengan operasional itu hanyalah 1,8 M karena untuk pegawai. Nah, tapi kalau misalnya kayak istri-istri direksi dan juga pemegang saham, ini tuh em, nggak jelas gitu loh. Maksudnya kayak yang nggak berhubungan dong dengan operasional. Bisa jadi emang kayak natura atau kesenangan aja dari yang diberikan perusahaan fasilitas untuk karyawan, tapi ini nggak bisa dibebankan sehingga di sini kita koreksi itu cuman istri direksi sama pemegang saham, yaitu 280 juta ditambah 150 juta, ya 430 juta. Oke, lalu di sini sewa rumah pegawai terdiri dari tunjangan sewa rumah direksi dan juga penyewaan mes untuk pegawai pabrik. Kalau ini karena emang untuk operasional juga fasilitas, apalagi kan ini kayak ya untuk para karyawan gitu loh. Jadi di sini kita anggap dia masuk ke biaya 3M dan tidak ada koreksi gitu. Oke, lalu yang D, pengeluaran olahraga, rekreasi, dan piknik adalah biaya piknik pegawai dan keluarga mereka ke Ancol. Nah, kalau ini kan juga kayak cuman biaya rekreasi, nggak berhubungan sama peningkatan nilai karyawan ataupun pengolahan, proses pengolahan gitu lah ibaratnya. Jadi, karena dia ini nggak berkaitan dengan 3M, diulang lagi, berarti dia itu harus kita koreksi. Berarti itu nilainya sebesar 560 juta. Oke. Nah, lalu di sini kita punya sumbangan PON atau Pekan Olahraga Nasional. Nah, buat sumbangan-sumbangan ini tuh sebenarnya teman-teman bisa lihat di SDSN langsung di pasal 6. Nah, pasal 6 di bagian yang halaman ini tuh kayak memang menjelaskan gitu mengenai sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana bla 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 gitu. Nah, di sini kita identifikasi satu-satu ya. Jadi bagian A itu sumbangan PON, Pekan Olahraga Nasional. Nah, jadi ini kan dia ngasih sumbangan rangka pembinaan olahraga yang ke kayak ke pihak yang berwenang atau pihak pemerintahan gitu. Nah, biasanya kalau kita ngasih sumbangannya ke emang hal-hal yang dilakukan sama pemerintahan itu tuh bisa nggak bisa dibebankan. Jadi no correction yang A. Lalu yang B, GNOTA ini tuh berupa ini tuh pokoknya sesuatu yang pemerintahan gitu. Wait, wait. Tadi GNOTA. Nah, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, jadi ini kayak ngebantu anak-anak di Indonesia itu mendapatkan pendidikan dasar dan ini emang udah diatur dalam perpajakannya. Jadi disclaimer ini tuh soal 2022, jadi mungkin agak sedikit outdated gitu kan. Nah, makanya di sini juga no correction. Lalu C dan D ini mirip-mirip banjir dan gempa berstatus bencana nasional. Nah, kita lihat ke pasalnya. Jadi mana ya? Nah, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi, as long as kita memberikan bantuan untuk bencana nasional itu nggak apa-apa. Tapi misal nih, kita ngasih sumbangannya itu untuk banjir di Kampung Bandan. Nah, itu em, nggak bisa kita anggap sebagai sumbangan dan harus dibebankan. Nggak boleh dibebankan dan harus dikoreksi. Jadi, untuk A sampai D, so far kita no correction. Nah, kalau E, sumbangan acara keagamaan, itu nggak ada di sini. Jadi, nggak bisa dibebankan sehingga harus kita koreksi. Kecuali sumbangannya itu adalah sumbangan wajib kayak zakat itu boleh gitu. Tapi kan ini konteks kita ngomongin PPh Badan jadi itu nggak ada dan harus dikoreksi. Lalu ya F juga di sini juga nggak ada dibilang terkait dengan sumbangan infrastruktur terkait dengan olahraga. Jadi untuk sumbangan pembangunan sarana olahraga ini kita koreksi. Makanya untuk E dan F akan kita koreksi. Sebentar kita balik ke soal gitu. Sorry. Nah, gitu. Oke, oke, kita lanjut ke 4F. Biaya piutang Biaya piutang tak tertagih dihitung dengan metode penyisihan yang sudah diserahkan daftarnya beserta kelengkapan dokumennya ke kantor pelayanan pajak sebesar 230 juta. Namun, yang sudah dipublikasikan dalam penerbitan umum hanya sebesar 180 juta. Oke, ini gue balik ke undang-undang lagi.
Jadi kalian bisa tandain juga nih. Jadi ini berkaitan dengan piutang tak tertagih atau piutang yang akan dihapuskan. Nah, ini ada di pasal 6 ayat 1 huruf H mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat satu telah dibebankan sebagai biaya. Oke. Dua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini dia bilang kalau biaya sebesar 230 juta ini sudah diserahkan ke KPP, berarti udah dikasih ke DJP gitu. Nah, dan berarti ayat satu 2 dan 3 ini harus terpenuhi ya. Tiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbatan umum atau khusus. Nah, namun yang sudah dipublikasikan itu hanya 180 juta. Berarti sebenarnya dari 230 ini baru 180 juta yang boleh dibebankan. Nih, lanjut ke nomor 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang ini kayak tambahan notes aja gitu. Oke, berarti karena yang sudah dipublikasikan itu baru 180 juta, maka yang boleh dibebankan cuma 180 juta. 230 ini belum sah. Berarti kita harus koreksi 230 dikurang 180 juta. Berarti 50 juta. Gitu. Lanjut ke G, bunga pinjaman adalah pinjaman bank dengan pokok pinjaman 40 miliar dengan bunga 11% setahun. Ya udah, kalau bunga pinjaman itu boleh dibebankan, kalian bisa lihat di pasal 6, lagi-lagi pasal 6 ayat 1 huruf Oh, sorry, sorry, pasal 4. Pasal 4 ayat 1 ini bunga ini ya. Ayat 1 huruf F. Jadi boleh dibebankan. Oke. Nah, sekarang berarti ini no correction ya yang 4G. Lalu kita masuk ke H. Di sini ada beberapa informasi mengenai depresiasi. Gue udah kasih detail untuk perhitungannya. Gue udah pindahin data-datanya juga. Jadi untuk di soal depresiasi ini tuh kita harus bandingin depresiasi dalam sisi pajak dan depresiasi dalam sisi akuntansi. Nah, nanti selisihnya itu akan kita koreksi. Gitu. Jadi kan di laporan laba rugi sekarang itu mereka baru membebankan depresiasi yang memang menurut perhitungan akuntansi. Tapi kan kalau perhitungan pajak punya beda-bedanya sendiri kan. Di sini ada 4 aset tetap, bangunan, mesin, kendaraan dinas, dan kendaraan operasional. Nah, mesin ini dia kasih notes kalau mesin itu pakai declining balance, sisanya pakai garis lurus. Nah, karena soal ini 2022, jadi gue asumsikan perhitungannya itu kita di tahun 2022 ya. Oke. Nah, jadi di sini em, hmm, jadi di sini tahun perolehannya ada, lalu umur akuntansinya ada di sini. Nah, untuk umur pajak dia dikasih tahu golongan satu, golongan 2. Untuk golongan-golongan ini, kalian bisa lihat detail itu di pasal 11. Pasal 11 untuk depresiasi di sini. Jadi ini kayak detail-detail uh, tahun-tahun golongan-golongannya, tapi yang mostly keluar itu udah golongan 2, golongan satu, golongan 2 dan bangunan permanen 20 tahun. Itu paling sering gitu. Dan kalau sebenarnya dia itu double declining itu tinggal di kali 2 aja tahunnya, makanya persentasenya akan lebih gede juga 2 kali lipat. Untuk amortisasi itu udah di pasal 11, mirip-mirip 11A. Oke. Oke, nah terus berarti ini golongan satu itu 4 tahun, golongan 2 itu 8 tahun. Lalu ada satu hal yang harus kalian note kalau misal depresiasi menurut pajak itu tidak memperhitungkan nilai residu. Jadi kalau kalian lihat functionnya depresiasi menurut akuntansi itu gue 2,8 M dikurang 800 juta dibagi 20 tahun. Terus kalau yang mesin karena di declining balance, gue cari dulu depreciation rate-nya, berarti satu dibagi umur pajaknya itu, eh sorry, ini kan umur akuntansi dulu ya. Satu dibagi umur akuntansinya dulu, lalu dikali 2, berarti itu lalu dikali dengan si harga perolehannya, 750 juta, kayak gitu. Itu pakai declining balance ya. Lalu kalau untuk menurut pajak, itu langsung dibagi aja, jadi harga perolehan dibagi dengan umur pajaknya
gitu. Dibagi dengan umur pajak tanpa diperhitungkan nilai residunya. Makanya kalau kalian lihat di sini, em, ternyata tuh, sorry sebentar. Ya, ternyata tuh DP menurut akuntansi itu lebih gede dibandingkan depresiasi menurut pajak gitu. Makanya di sini berarti kan beban beban DP yang diakui sama laporan itu tuh lebih tinggi dibandingkan beban yang harusnya diakui. Makanya di sini kita koreksi positif sebesar selisihnya yaitu 83.750.000 gitu. Ini gue pindahin ke sini. Oke. Nah, lalu untuk yang biaya kustuden nanti gue bahas lagi sanksi pajak itu ada di bawah. Oke. Ini kita bahasnya runut berdasarkan soal aja ya. Oke, lalu kita udah kelar nih untuk beban-beban yang berkaitan dengan informasi tambahan. Sekarang kita ke nomor 5, pendapatan atau beban di luar usaha sebelum dipotong pajak. Jadi di sini kita harus bisa klasifikasiin mana pendapatan yang masuk ke PPh final, mana pendapatan yang non objek pajak gitu. Nah, jadi di sini yang pertama kita lihat dulu dari informasi terkait pendapat luar usaha. Ada penghasilan royalti dari perusahaan Malaysia. Nah, penghasilan royalti ini kita nggak perlu koreksi. Kenapa? Karena penghasilan royalti itu masuk ke PPh tiga. Makanya kalau dia masuk ke PPh tiga itu, ya udah dia itu nanti jadi kredit pajak. em, atau karena dia itu keluar negeri, nanti dia ke kredit pajak PPh empat, tapi tetap masuk ke perhitungan pendapatan kita. Gitu. Same with A dan B ya, pokoknya karena kan dia dengan perusahaan di luar negeri. Gitu. Nah, yang C itu ada dividen. Dividen dari dalam dan luar negeri semua diinvestasikan di Indonesia. Kalian bisa buka, gue agak ribet kalau mau buka pasal-pasal lagi, kalian bisa buka di pasal 4 ayat 2 ada yang namanya yang bukan objek pajak. Berarti di situ adalah semua hal yang enggak masuk ke objek pajak gitu 4 ayat 2. Nah, salah satunya adalah dividen, dividen yang diri investasikan. Jadi, misal nih sorry. Jadi di sini perusahaan PT tadi itu menerima dividen dalam negeri dari PT Indokimia, tapi dia reinvest lagi sahamnya gitu. Oleh karena itu dianggap non objek pajak gitu. Ini udah fix banget dividen dalam negeri yang diinvestasikan kembali. Oke. Nah, kedua, ada dividen juga dari Food Limited, 400 juta. Nah, ini agak ribet nih. Jadi sebenarnya ada aturan terkait dengan dividen kalau dari luar negeri. Gitu. Ini gue contoh, ini ada di sini. Kalian bisa baca di pasal 4 ayat 3 F2. Jadi, em, ketika sebuah dividen itu dianggap non-objek pajak adalah ketika dividen yang diterima itu minimal 30% dari laba perusahaan. Oke. Berarti di sini kan laba perusahaannya Food itu adalah 2 miliar, ya. Nah, berarti kapan sih sebuah dividen yang diterima itu bukan objek pajak? Ketika dividen itu adalah 30% dari 2 miliar ini. Berarti 30% dikali kepemilikannya 100%, lalu dikali dengan dividennya 600 juta. Gitu. Nah, lalu yang diterima sama PT Andalan nih cuma 20%-nya, which is 400 juta. Gitu kan. Berarti selisihnya itu 200 juta baru kita akui sebagai non-objek pajak. Gitu. Itu konsepnya kalau untuk si dividen ini. Jadi yang kita koreksi itu cuman si 200 jutanya aja gitu. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke pajak final. Oke. Pertama, kita punya pendapatan sewa mesin. Ini nggak kita koreksi. Karena apa? Karena dia ini masuk ke PPh tiga sewa atas alat, ya, bukan tanah dan bangunan. Ketiga, pendapatan sewa ruangan. Nah, pendapatan sewa ruangan ini kan berarti masuk ke sewa tanah dan bangunan, berarti dia masuk ke skop PPh pasal 4 ayat 3 dong. Maka dia masuk PPh final dan harus kita koreksi. Lalu bunga deposito juga dia masuk ke PPh pasal 4 ayat 3, laba penjualan saham juga masuk ke pasal 4 ayat 3. Nah, laba selisih kurs ini dia itu boleh dibebankan. Kalian bisa lihat ke pasal 2. Kalian bisa lihat di pasal 2 dia itu boleh dibebankan. Jadi, yang kita koreksi di sini adalah yang berkaitan dengan PPh final, yaitu ada sewa ruangan, deposito, dan laba penjualan saham. Oke. Lalu,
Tadi ada yang gue belum pindahin nih, ya kan di sini, yaitu biaya kustodian penjualan saham. Karena dia ini adalah beban yang dikeluarkan berkaitan dengan pengeluaran penghasilan pasal 4 ayat 3, berarti dia juga harus dikoreksi, yaitu sebesar 50 juta. Oke, lalu nomor 6 dan 7 itu akan kita gunakan untuk perhitungan kredit pajak. Kita masuk ke nomor 8, ada pengembalian sanksi administrasi berdasarkan SKPKB, sorry, surat keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebesar 120 juta yang telah diterima perusahaan pada bulan April 2022. Nah, sanksi ini nggak boleh diakui sebagai beban. Ya, berarti di sini kita ada koreksi positif. Gitu. Oke, nah jadi kalau dia itu di sini dia ditemukan pengembalian sanksi, berarti pertama dia udah membebankan sanksi, lalu sanksinya dikembalikan lagi, jadi ini harus dikoreksi positif sebesar 120 juta gitu. Nah, berarti kita totalin untuk total koreksi positifnya itu sebesar 2,1 M, lalu total koreksi negatifnya itu sebesar 2,3 M, lalu kita totalin semuanya, kita dapat laba fiskalnya adalah 19 miliar. Lalu kita bisa lihat PPh terutangnya, kita kalikan langsung aja dengan 22% tarifnya, berarti 4,2 M. Oke, itu untuk sampai PPh terutang nomor 2. Sekarang kita masuk ke kredit pajak. Nah, untuk kredit pajak, em, ini enaknya soalnya udah ngasih tahu nih, jadi kan nggak perlu susah-susah ngitung. Pertama, PPh apa aja sih pajak-pajak yang boleh dimasukkan ke kredit pajak? 22, 23, 24 gitu. Tapi 4 ayat 2 itu nggak boleh ya masuk kredit pajak gitu. Oke, nah di sini berarti kita PPh 22 kita masukin aja ada 600 juta, lalu ada impor 315 juta, sewa mesin 3 juta gitu. Lalu, nah, untuk PPh 24 ini cukup ribet nih, teman-teman, tapi jangan pusing ya. Jadi, kalau penghasilan royalti dari perusahaan Malaysia itu telah dipotong pajak 20%. Berarti royalti yang 400 juta nih, udah dipotong pajak 20%. Padahal, Indo tuh punya sama Malaysia tuh punya tax treaty, tarif pajak royaltinya 15%. Berarti di sini yang boleh dipajakin itu cuma 15%. Jadi kalian harus choose the lower rate antara eh, pajak dari Malaysia, pajak dari Indo, dan juga tax treaty-nya. Jadi tax treaty itu adalah perjanjian pajak berganda, ibaratnya kayak apa ya? Kayak fasilitas atau subsidi lah, karena mereka itu punya perjanjian sehingga tarif pajak yang didapatkan itu bisa lebih rendah gitu. Makanya di sini kita pilih whichever the lower rate antara pajak di Indo, pajak di Malai, dan juga tax treaty-nya. Nah, karena di sini kan di Malai 20%, di Indo juga 20%. Kalau misal luar negeri kan. Nah, jadi di sini kita pakai tax ratingnya 15%. Makanya kita kaliin si 400 jutanya dikali 15%, yaitu eh ntar angkanya jelek nih. Yaitu 60 juta gitu. Nah, kalau royalti Lalalen, jadi eh kalau royalti Lalalen ini mereka itu kan di Indo, kalau di Indo itu kena PPh 26 kan, karena dia bertransaksi dengan pihak luar negeri. Nah, PPh 26 di Indo itu kan 20%. Sedangkan tapi dia itu udah dipotong pajak sama Lalalen sebesar 30%. Nah, berarti yang bisa dikreditin itu enggak semerta-merta maksimal 30%. Kenapa? Karena di Indo ini punya peraturan kredit pajaknya itu harus proporsional gitu. Jadi cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya itu berarti adalah royaltinya ya, kita bagi sama total laba fiskal, oke, dikali sama PPh terutang, oke. Atau singkatnya, royalti, sorry, yang dibayarkan kali 22%. Kenapa? Karena kan berarti kalau misalnya kita bagi nih, total laba dikali dibagi
sorry. Ini kan jadinya PPh terutang bagi total laba fiskal. Kalau PPh terutang dibagi total laba fiskal, itu hasilnya adalah 20%. 22%. Yaitu si PPh finalnya. Kita coba tes ya. Kita coba tes di satu ya. Berarti si royalti ini 300 juta dibagi sama PPh terutang. Sorry. Dibagi sama laba fiskal dikali PPh terutang. Itu adalah 66 juta. Oke. Nah, terus gue coba juga ya 300 juta dikali 22%. Itu adalah 66 juta. Jadi sama, kalian bisa pakai dua-duanya. Gitu. Oke? Lalu lanjut ke dividen LN dari Chemifood. Nah, jadi em, yang dikenainnya itu adalah si sisanya. Jadi kan tadi dia terima 400 juta. Sorry, dividennya dia terima 400 juta dari Chemifood. Nah, ternyata 200 jutanya itu non objek pajak. Maka em, sisa 200 jutanya lagi baru kita kenain juga secara proporsional kayak tadi gitu. Yaitu tadi 200 juta dibagi sama laba fiskal dikali PPh terutang. Oke. Nah, lalu PPh 25-nya tinggal kalian tambahin aja karena tadi udah ada infonya juga. Jadi ada pengembalian PPh bunga yang disetor dari Januari sampai Maret berarti 3 bulan itu sebesar 200 juta kalian kaliin aja ditambah April sampai Desember itu 9 bulan dikali 300 juta kalian kaliin aja. Berarti in total itu adalah 3 miliar 300 juta. Berarti kita tahu total kredit pajak dia adalah 4.388. Dan ternyata karena kredit pajaknya lebih gede, berarti lebih gede daripada PPh terutangnya, berarti kondisinya di sini adalah PPh-nya lebih bayar gitu. Sebesar 124 juta. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan PPh lima. Nah, perhitungan PPh lima ini kalian biasanya harus nyari pendapatan tidak teratur. Contohnya kayak kalau misalnya ada penjualan aset tetap atau gimana-gimana gitu kan. Nah, pendapatan tidak teratur ini harus dihilangkan dari laba fiskal. Tapi karena kebetulan di sini em, nggak ada pendapatan tidak teratur, makanya gue langsung masukin aja laba fiskalnya gitu. Nah, laba fiskalnya kita cari pajak penghasilannya, berarti kita kali dengan 22%. Karena di sini kondisinya itu nggak ada pengurangnya lagi, berarti ya udah laba fiskalnya sama dong kayak tadi, gitu. Nah, terus kredit pajaknya, kalian tinggal pindahin aja semua kredit pajak yang tadi, PPh 22 sampai dividen ini, 22, 23, 24, itu boleh, tapi jangan masukin PPh 25, gitu. Kalian bisa masukin aja kredit pajaknya, ini semua. Lalu setelah, ntar kok angkanya ini, sorry. Nah, lalu setelah itu kalian tahu, kalian tinggal kurangin si eh, 4,2 M ini dikurangin sama sum semua kredit pajaknya. Itu masih hitam, maaf. Itu sebesar 3,1 M. Nah, makanya setelah itu kalian tinggal bagi aja 3,17 dibagi sama 12 karena kita mau dicicil setiap bulan. Setiap bulan dia bakal bayar sebesar 264 juta untuk angsuran PPh 25-nya. Gitu. Oke. Nah, terakhir kita tinggal diminta bikin jurnal karena ada beberapa akun nih ya, gue jelasin sedikit nih. Jadi pertama kita pasti punya income tax expense itu sebesar 4.263.325 ini. Tapi karena kita lebih bayar tuh sebesar 124 juta,
Makanya, jadi kita posisi kita udah bayar 4,3 M nih, padahal sebenarnya PPh Turtan kita cuma 4,26. Jadi kita punya lebih banyak 124 juta, itu dianggap sebagai aset pajak tangguhan atau bahasa Inggrisnya adalah deferred tax asset sebesar 124 juta ini. Nah, baru habis itu kita breakdown satu-satu. Pertama ada PPh lima itu tadi yang kita kaliin di sini 3,3 M. Lalu ada PPh dua itu kita dapat dari yang ini 600 kita tambah 315. Lalu ada PPh tiga itu sebesar 3 juta yang ini. Lalu ada PPh empat sebesar 170 juta. Yang ini total ini semua. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita bakal move ke soal PPN. Dan kita sekarang bahas tentang pajak pertambahan nilai ya. Kayak, jadi di UAS tuh biasanya bakal dikasih nih transaksi-transaksi. Kita harus assess kira-kira perlakuan terhadap PPN-nya tuh gimana. Dan biasanya tuh kita udah kasih template kayak tablet kayak gini yang harus kita isi. Ya udah kita coba ya dari beberapa transaksi. Oke, jadi di nomor satu, transaksi nomor satu itu adalah mengirim 10 unit AC reguler untuk digunakan di ruang bersama karyawan yang baru direnovasi di salah satu bangunan asrama karyawan. PT AM senilai 40 juta. Oke, jadi di tanggal 2 September ini dia tuh berarti menggunakan sendiri produk dia, asli dia, ya, buat digunakan sendiri untuk konsumsi di ruang mes gitu. Oke, buat tanggal faktor pajaknya itu kan ditentukan dari yang mana duluan antara dia melakukan penyerahan barang ataupun eh, uangnya gitu, menerima uangnya yang mana duluan. Di sini kan nggak ada menerima uang ya. Jadi ya udah kita bahas saya itu dari penyerahan barang aja. Berarti tanggal faktor pajak ya adalah 2 September 2022. Terus jenis PK atau PM-nya kalau dia menyerahkan penyerahan maka itu adalah pajak keluaran. Pemungutnya sendiri adalah pengeluaran si yang ngeluarin PK atau yang menyerahkan barang yaitu PT Angin Mamiri dan DPP-nya itu bukan 40 juta. Karena aturan untuk menggunakan sendiri atau dia memberikan secara cuma-cuma atau gratis itu adalah DPP-nya adalah si kosnya, harga kos, which is ini 40 juta dibagi 1,25 karena markup 25%. Jadi DPP-nya adalah 30 juta dan PPN-nya adalah 11% dari 32 juta. Lalu untuk keterangannya sendiri itu adalah penyerahan barang kena pajak. Oke, di tanggal 4 September untuk transaksi kedua dikirim 100 unit as regular senilai 400 juta kepada dealer andalan utama di Bandung, bukan kawasan berikat. Oke, untuk tanggal FP-nya sendiri, faktur pajaknya, ya karena kita nggak tahu ya, dia tuh menerima uangnya kapan, ya berarti itu pakai tanggal penyerahan BKP-nya, which is 4 September itu, dan PK atau PM-nya jelas PK. Pemungutnya adalah si pengeluaran PK itu yaitu PT Angin Mamiri dan DPP-nya adalah senilai harga jualnya karena dia menjual ke dealer yaitu 400 juta. Oke, dan untuk PPN-nya yaitu dari 11% dari 400 juta ini yaitu penjualan dan keterangan itu penjualan atau penyerahan BKP. Oke, yang ketiga, dia tuh tanggal 5 September mengimpor sejumlah bahan baku dari Thailand dengan harga 80 juta, 80 US, 80 ribu US dollar. Dan biaya pengangkutan sampai dengan Tanjung Priok, oh 80 ribu itu udah chiefnya ya, udah termasuk insurance and freight, tarif biaya masuknya 20%, dan juga ada pungutan lainnya itu 25 juta. Oke, barang dan dikeluarkan dan diselesaikan administrasinya pada 7 September, di mana kurs spot, di mana kurs spot itu 14.500, kurs KMK itu 15.000 dan per US dollarnya 15.000 per US dollar. Oke, Mas. Nah, jadi buat tanggal faktur pajaknya sendiri itu tuh harusnya tanggal ketika ada settlement sama bea cukainya, which is tanggal 7 September. Oke, buat TK atau PM-nya ya kalau dia impor berarti kan dia yang memasukkan barangnya gitu kan dia.
menyalurkan itu adalah PM, pajak masukan, dan pemungutnya adalah bea cukai. Ya, selaku dia itu yang ya kita bayar ke dia gitu, atau bendaharawan negara. DPP-nya itu adalah dari KIF-nya 80.000, lalu ada biaya tambahan kan 20%, jadi dikali 1,2, lalu dikali sama rupiahnya itu kan 15.000 ya jadinya, terus ditambah biaya lainnya yaitu 25 juta. Jadi DPP-nya adalah 1.465 juta, dan PPN-nya adalah 11% dari DPP. Terus keterangannya ya impor BKP. Terus nomor 4, 8 September 2022, dia mengekspor sejumlah aset premium ke Malaysia dengan harga jual 1,2 M. Tanggal faktur pajaknya, ya, ketika dia melakukan penyerahan atau menerima uang yang mana duluan, yaitu 8 September. PK atau PM, jelas PK. Pemungutnya ya pengeluar PK itu sendiri ya PT Angin Mamiri. DPP-nya 1,2 miliar senilai harga jualnya. Namun PPh-nya adalah 0%. Kenapa 0%? Karena transaksi di kawasan berikat maupun ekspor itu adalah termasuk PPN tidak dipungut. PPN tidak dipungut itu ya 0% gitu. 0% dari DPP. Keterangannya ya ekspor BKP tidak dipungut. Beda dengan dibebaskan. Kalau dibebaskan, yaitu 0%, tetapi pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Kalau tidak dipungut, dia tetap mengkreditkan pajak masukan, namun pajak keluarannya 0%. Tuh. Terus yang kelima, itu 9 September 2022 diterima pembayaran 600 juta dari PT Toyoda yang berlokasi di Kelapa Gading atas penyerahan 100 unit yang sudah dikirimkan pada tanggal 5 Agustus. Berarti faktor pajaknya karena yang duluan itu yang mana kita prioritaskan, yang duluan adalah penyerahan BKP-nya pada tanggal 5 Agustus, berarti FP-nya 5 Agustus. PK atau PM, PK, pemungut PT Angin Mamiri, DPP-nya senilai harga jualnya 600 juta, PPN-nya ya 11% dari harga jual. Dan keterangannya adalah penjualan atau penyerahan barang kena pajak. Lalu di nomor 6 itu 10 September 2022 menerima kiriman spare part aset tipe eksklusif dari PT Adidaya senilai 1,1 miliar. Atas pengiriman ini, Mamiri telah membayar sejumlah 500 juta dan sisanya akan dibayar di bulan November. Oke. Nah, karena dia itu sekarang di 10 September 2022 ya. PK atau tanggal faktur pajaknya itu jelas setelah dia yang pertama itu kan dia tuh menerima di tanggal 10 September lalu membayar sejumlah 500 juta gitu. Oke, jatuhnya kan ini kayak cicilan ya. Nah, dia itu kan karena dia menerima barangnya ya pajaknya masukkan. Pemungutnya ya PT Adidaya ini. Lalu DPP-nya itu bukan total harganya ya, bukan total 1,1-nya, tetapi sejumlah yang dia bayarkan aja dulu, yaitu sebesar 500 juta. Jadi PPN-nya ya 11% dari DPP-nya itu 500 juta. Dan keterangannya adalah penyembelian BKP. Oke, di transaksi ke-7 11 September 2022 dia membagikan 10 unit aset premium senilai 60 juta dia termasuk laba 20% kepada masyarakat sekitar. Oke, tanggal faktur pajak ya, tanggal penyerahannya yaitu 11 September, PK atau PM, kemudian PK, DPK, dan pemungutnya adalah PT Angin Mamiri. DPP-nya yaitu em, dia itu sebesar sebesar 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena dia tuh pemberian barang cuma-cuma. Perlakuannya sama kayak pemakaian sendiri. Jadi DPP-nya adalah si ininya, apa namanya itu? DPP-nya adalah si harga kosnya, yaitu 60 juta dibagi sama markup-nya itu 20%. 60 juta bagi 1,2, terus PPN-nya ya 10% dari DPP-nya. Dan ini penyerahan BKP keterangannya. Terus transaksi ke-8, 14 September 2022, dia menerima pembayaran 250 juta dari Kubotako atas penjualan 50 unit AC eksklusif dan PT Kubotako berada di kawasan berikat. Jadi tanggal faktor pajaknya ya, dia tuh pembayaran karena kita nggak punya info lebih lanjut terkait penyerahannya kapan. PK atau PMPK, pemungutnya PT Kubotako, eh, pemungutnya sorry bukan PT Kubotako ya, harusnya PT Angin Mamiri karena kita adalah PK-nya yang pajak keluarannya. DPP-nya 250 juta,
Namun PPN-nya 0%. Mengapa? Karena dia tuh PPN tidak dipungut. Dia itu di kawasan berikat. Dan keterangannya adalah penyerahan BKP kawasan berikat. Lalu di transaksi nomor 9, 16 September 2022, mengirimkan SAT AC untuk ke Gedung Kesenian Daerah Bekasi senilai 300 juta, bendaharawan, bla bla bla. Nggak bukti potong, Oke, jadi di 16 September ini dia itu pokoknya sesuai sama ininya ya, sesuai sama tanggal transaksinya itu FP-nya karena dia menyerahkannya pada tanggal segitu dan pembayarannya juga nantinya gitu. Jadi ya yang duluan kan berarti penyerahannya di tanggal 16 September, terus TK atau PMPK, pemungutnya ya karena dia transaksi sama bendaharawan, itu makanya yang memungut adalah bendaharawan ya, Gedung Kesenian Bekasi. DPP-nya 300 juta sesuai sama harga jualnya, lalu PPN-nya adalah 33 juta. Lalu di 10, tanggal 10, 18 September 2022, menerima uang muka pesanan sejumlah AC custom made untuk Hotel Budget Bahagia dengan nilai kontrak 1,2 M yang harus dikirimkan pada bulan September 2022. Oke, dia menerima DP ya. DP 1,2 untuk transaksi 1,2 M, tapi uang muka yang diterima 50% dari kontrak. Oke, maka dari itu dikali buat transaksinya ya pasti tanggal penerimaan DP itu 18 September. Ya PK, udah pasti karena kita yang nyerahin, PT Angin Mamiri adalah pemungutnya, DPP-nya adalah 50% dari 1,2 M, which is 600 juta, lalu PPN-nya 11% dari 600 juta, dan keterangannya adalah penyerahan BKP. Lalu di tanggal transaksi ke-11, yaitu pada tanggal 22 September 2022, ada pembayaran uang sejumlah 122 termasuk PPN ya, untuk membayar jasa legal kepada kantor hukum OC. Nah, berarti di tanggal 22 September itu menjadi tanggal faktur pajaknya. Dan untuk PK atau PM, itu PM ya, karena kita yang menerima jasa kena pajak. Lalu pemungutnya adalah PT Angin Mamiri. Sorry, bukan PT Angin Mamiri. PM-nya itu adalah yang yang memungut adalah si kantor hukum ya, kantor hukum OC ya, OC. Dan DPP-nya yaitu senilai transaksi tapi tidak termasuk PPN. Kita ngitungnya gimana? Dari nilai transaksinya 122.100 lalu dibagi sama 1,11. Jadi DPP-nya 110 juta dan PPN-nya adalah 12.100 dan termasuk ke pembelian jasa kena pajak itu. Yang ke-12 sekarang. Oke, 25 September 2022 membeli tunai dari PT Hyundai sejumlah mobil sedan dengan harga 525 juta untuk kendaraan Dinas Direktur Keuangan. Pembelian mobil ini sedang juga terutang PPNBM 20%. Oke, jadi eh, tanggal faktur pajak ya udah pasti ya tanggal 25 September ini. Lalu PK atau PMPM, pemungutnya PT Hyun Bin dan DPP-nya adalah senilai harga jualnya 525 juta dan PPN-nya itu 525 juta dikali 11%. Dan itu termasuk pembelian BKP. Lalu di tanggal 13, 28 September 2022, membuat faktur pajak untuk mengirimkan bulan September kepada dealer Adil Makmur dengan perincian. Oke, berarti dia tuh di tanggal 13 untuk transaksi yang 2 September, dia tanggal faktur pajak ya adalah 2 September ya, karena melakukan penyerahannya di tanggal 2 September, dan PK atau PM itu PK, terus pemungutnya udah pasti pakai PT Angin Mamiri, dan DPP-nya senilai harga transaksinya 100 juta, dan PPN-nya tinggal 11% dikali DPP-nya, dan itu termasuk penyerahan BKP. Itu berlaku buat dari tanggal 2 September sampai tanggal 20 September. 4 transaksi ini perlakuannya semua sama. Lalu untuk tanggal transaksi ke-14, 29 September 2022, menerima nota retur. Jadi ada retur dari dealer andalan utama. Nanti itu harusnya ada transaksi sama dealer andalan utama di tanggal 4 nih. Ya, kita kirim 100 unit, totalnya 400 juta, tapi dia retur 5 juta. 5 juta, 5 unit. Berarti di 29 September itu ada tak jadi tanggal faktur pajaknya. Dan itu PK atau PM, PK. PK-nya tapi minus ya, Bu. Jadi PK yang dikembalikan, pemungutnya itu PT Angin Mamiri, DPP-nya minus 20 juta karena kita di retor ya. 20 juta gue dapet dari mana? Itu dapat dari, kan kita total 400 juta tadi untuk mengirim 100 unit, berarti per unitnya itu berapa? 400 juta bagi 100 lalu dikali dengan 5. Jadi total DPP-nya adalah minus 20 juta dan untuk PPN-nya tinggal dikalikan saja 11%. Itu adalah retur BKP-nya.
Terus 15 transaksi 15 30 September 2022. 15 September itu dikeluarkan biaya sebesar 200 juta untuk pembelian material dan 40 juta untuk mandor. Oke. Dan untuk tanggal faktur pajaknya harusnya tanggal dimulainya membangun yaitu 2 September 2022 dan itu pajak masukan ya. Pajak masukan karena kita yang membangun dan apa ya bahasa itu kita yang membayar sih. Kita yang membayar ke negara, bukan ya, kita yang membayar untuk PPN kita dan kita yang menerima barangnya yaitu barang walaupun barang kita bangun sendiri gitu. Yaitu pemungutan tetap kita sendiri, PT yang Mandiri dan DPP-nya adalah sebesar sebesar eh, uang yang dibayarkan selain untuk membeli tanah. Berarti kan ini material termasuk upah mandor termasuk. Jadi totalnya 240 juta menjadi DPP-nya dan PPN-nya itu tarifnya adalah 20% dari tarif normal. Berarti 20% dari 11%. Itu untuk itu buat tarifnya ya. Dan untuk PPN-nya sendiri berarti 20% kali 11% lalu dikalikan dengan DPP-nya. Jadi 52.800.000 menjadi PPN-nya. Dan keterangannya itu adalah kegiatan membangun sendiri. Oke, dan itu untuk yang A kita udah selesai. Lalu yang B nilai yang B itu hitung kurang atau lebih bayar. Hitung kurang atau lebih bayar PPN selama masa September. Oke. Nah, em, kita tinggal kurang lebih bayar itu berasalnya dari selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran. Kalau kita lebih bayar, berarti pajak keluaran kita lebih kecil daripada pajak masukan kita. Dan kalau kita kurang bayar, artinya pajak keluaran kita lebih besar. PPN masukan kita itu berasal dari yang tadi kita udah masukin keterangannya, PM atau PK-nya, ya. PM atau PK-nya, ya. Pajak masukannya berarti kan dari transaksi nomor 3, 161 juta, transaksi nomor 6, itu 55 juta, PM-nya transaksi 11 juga masuk, 12 juta, transaksi 12, dan transaksi 15. Dan untuk pajak keluarannya, itu dari transaksi 1, 2, 4, 5 yang kalian bisa lihat sendiri termasuk dari retur ini. Retur ini justru mengurangi pajak keluaran itu. Jadi ternyata pas dilihat itu dia ada PPN yang lebih besar di pajak keluaran. Oke, berarti kalau pajak keluaran yang lebih besar itu kita hitungnya dari pajak masukan itu kan kredit pajak kita dan pajak keluaran adalah hutang pajak kita. Berarti di sini ada kurang bayar sebesar 24.090.000 gitu. Oke. Nah, berarti di sini em, kita bikin jurnal buat transaksi nomor 3 dan nomor 13 karena dimintanya itu. Nomor 3 itu yang kita impor bahan baku ya. Berarti itu kan kita udah tahu juga kalau PPNBM itu eh, juga termasuk ke bahan ini kita ya ke perhitungan acquisition cost gitu. Oke, tapi di sini tuh di 3 itu dia tidak ada PPNBM. Jadi yang menjadi acquisition cost-nya itu adalah senilai nilai impornya, which is yang ada jadi DPP di di nomor 3 ini, yaitu 1465 di debit. Lalu PPN masukannya itu di debit juga. Kenapa PPN masukan di debit? Karena itu ibaratnya kayak aset kredit pajak kalian. Pakai di debit. Lalu kas ini ya sesuai yang kita keluarkan, yaitu untuk persediaan dan PPN masukan di kredit. Terus untuk transaksi nomor 13 itu dia ada 12 September ya, ya ini yang buat penyerahan ini. Oke, itu kan semua berarti masuk penjualan. Penjualan itu dapat dari mana? Dari yang DPP kita di faktur yang nomor 13 ini. Yaitu 100 juta tambah 80 juta tambah 120 juta tambah 80 juta. Total 380 juta. Dan PPN keluarannya ya sesuai aja ditambahkan semua. Itu 41.800 dan berarti kas yang kita terima itu berasal dari penjualan dan PPN keluaran adalah 421.800.000. Oke. Oke, sampai sini dulu ya guys. Thank you.